Selamat datang di channel Horror Misteri. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman perempuan yang saya samarkan namanya, karena dia tidak mau semua orang mengetahui identitasnya. Kisah ini diambil dari kisah nyata. Buat kalian yang mempunyai pengalaman cerita, jangan lupa hubungi kami. Oke, sebelum itu, daripada kita penasaran dengan cerita, saya akan menceritakannya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya. Pada tahun 2008, keluarga kami memulai usaha di bidang penyewaan tenda dan perlengkapan pernikahan. Usaha yang dibangun oleh mama ini cukup sukses dan berkembang pesat. Namun, 5 tahun kemudian, kami mulai mengalami berbagai gangguan aneh yang sulit dijelaskan. Gangguan-gangguan ini, meskipun tidak terlalu parah pada awalnya, mulai memberikan rasa tidak nyaman. Salah satunya adalah munculnya tanah kuburan di depan rumah dan berbagai suara aneh yang terdengar di dalam rumah. Anehnya, suara-suara tersebut hanya bisa didengar oleh mama. Tahun 2021 menjadi titik awal dari gangguan yang semakin parah. Dalam rumah yang dihuni oleh 5 orang, hanya aku, mama, dan ayah yang mengalami gangguan ini. Sementara adik dan abangku tidak terpengaruh sama sekali. Gangguan ini terasa sangat nyata dan menyakitkan. Pada siang hari, sebelum waktu asar hingga menjelang maghrib, aku merasakan panas yang luar biasa di sekujur tubuh, terutama di bagian sensitif seperti vagina. Rasa panas ini seperti terbakar dan ditusuk-tusuk jarum. Mama mengalami penderitaan yang lebih parah. Ia tidak bisa tidur selama hampir sebulan penuh. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, ia selalu melihat sosok pocong yang menakutkan. Akibatnya, mama hanya bisa tidur seperti tidur ayam, tidak pernah benar-benar terlelap. Kondisinya semakin memburuk hingga tubuhnya menjadi sangat kurus karena kurangnya istirahat dan terus-menerus berada dalam keadaan cemas dan ketakutan. Kejadian ini membuat keluarga kami bingung dan putus asa, mencari cara untuk mengatasi gangguan-gangguan yang tidak dapat dijelaskan ini. Gangguan-gangguan tersebut memberikan dampak yang besar tidak hanya pada kesehatan fisik, tetapi juga pada kesejahteraan mental kami. Sekarang, mama sudah dalam kondisi yang lebih baik. Sebagai perawat, aku sudah mencoba berbagai cara untuk membantunya tidur, termasuk memberikan obat tidur. Namun, meskipun sudah diberi obat, tidurnya hanya sebentar, sekitar 5 menit saja, sebelum terbangun lagi dengan perasaan tidak nyaman dan sakit yang tidak bisa dihilangkan. Ayahku adalah orang yang sangat taat beragama. Ia tidak pernah melewatkan sholat di masjid dan selalu rutin mengunjungi makam orang tuanya setiap Jumat. Namun, setelah mengalami gangguan ini, ayah seolah kehilangan hubungannya dengan Allah. Mendengar suara azan yang biasanya membuatnya langsung bergegas sholat, kini tidak lagi memberikan efek yang sama. Melihat perubahan drastis pada ayah membuatku sangat sedih hingga menangis. Ayah yang dulu sangat rajin beribadah kini terlihat sangat berbeda, dan rasa sakit yang dialaminya masih terus berlanjut. Mantan pacarku yang paham dengan hal-hal seperti ini mengusulkan untuk membawa mama dan ayah berobat. Kami naik mobil dengan formasi. Mama dan ayah di kursi belakang, di tengah-tengah ada nenekku dan sepupuku, sedangkan mantan pacarku duduk di depan bersamaku. Kami berangkat menuju Sukabumi dengan harapan mendapatkan pengobatan yang tepat. Aku tidak tahu pasti akan dibawa kemana, apakah ke seorang ustaz untuk diruqyah atau pengobatan lainnya. Saat dalam perjalanan, aku sempat bertanya apakah tempat yang kami tuju dekat dengan laut, karena jika iya, aku ingin menyempatkan waktu bermain di pantai. Namun, ibu mantanku menjawab bahwa tujuan kami adalah ke Jurik, yang berarti tempat yang berkaitan dengan hal-hal mistis atau gaib. Perjalanan menuju Sukabumi penuh dengan harapan dan kekhawatiran. Kami berharap bisa menemukan solusi yang bisa mengembalikan keadaan mama dan ayah seperti sedia kala. Kami tidak tahu apa yang akan kami hadapi di sana, namun dengan dukungan keluarga dan orang-orang terdekat, kami siap menghadapi apapun demi kesembuhan mereka. Awalnya, aku tidak tahu apa arti Jurik yang disebut-sebut oleh ibu mantan pacarku. Ketika aku bertanya kepada sepupuku, dia menjelaskan bahwa Jurik berarti setan. Aku terkejut mendengar bahwa tujuan kami adalah Kampung Jurik, yang bisa diartikan sebagai kampung setan. Perjalanan berjalan dengan lancar, dan sebelum maghrib,
kami sudah berada di area yang kanan-kirinya dipenuhi hutan. Jalan yang kami lewati pun bukan aspal, menunjukkan bahwa kami sudah memasuki pedalaman. Di tengah perjalanan, sebelum maghrib, nenekku yang kini sudah almarhum melihat kuntilanak mengikuti kami. Nenekku sangat ketakutan dan sampai berteriak-teriak, meminta agar kuntilanak tersebut tidak mengganggunya. Aku sendiri tidak melihat apa-apa, tetapi nenekku sangat yakin dengan apa yang dilihatnya, hingga memukul-mukul kaca mobil dengan panik. Kami akhirnya tiba di tujuan sekitar pukul 1 dini hari setelah perjalanan yang melelahkan selama 13 jam dari Jakarta. Begitu sampai, kami langsung diobati oleh seseorang yang tampaknya adalah seorang ahli dalam bidang spiritual. Ia menyatakan bahwa gangguan yang kami alami berasal dari ilmu hitam. Kami diberitahu untuk membeli kambing hitam seharga 4 juta rupiah sebagai bagian dari pengobatan. Ahli spiritual tersebut juga mengungkapkan bahwa yang mengirim ilmu hitam itu bukanlah orang jauh, melainkan tetangga kami sendiri. Mendengar hal itu, nenekku dengan tegas mengatakan untuk tidak membalas perbuatan tersebut. Ia berpendapat bahwa membalas hanya akan memperpanjang konflik dan tidak akan ada habisnya. Pengobatan yang dilakukan malam itu memberikan harapan baru bagi kami. Meskipun perjalanan dan pengalaman ini sangat menegangkan, kami berharap bahwa usaha kami akan membuahkan hasil dan membawa kesembuhan bagi mama, ayah, dan diriku sendiri. Kami hanya bisa berdoa dan berharap agar segala gangguan ini bisa segera berakhir dan kami bisa kembali hidup dengan tenang. Kami akhirnya setuju untuk membeli kambing tersebut karena tujuan utama kami adalah untuk mencari kesembuhan. Kambing itu disediakan oleh paranormal yang mengobati kami. Setelah itu, kami sekeluarga masuk ke rumahnya dan menjalani pengobatan yang dia lakukan. Pagi-paginya, kami pulang ke Jatiasi. Namun, hasil dari pengobatan tersebut hanya bertahan seminggu. Setelah itu, gangguan kembali muncul, dan pola ini terus berulang. Sembuh sebentar, kemudian kambuh lagi. Paranormal tersebut sempat meminta kami untuk kembali berobat secara rutin, misalnya sebulan sekali. Namun, keluarga kami sepakat untuk tidak kembali lagi. Kami merasa ada sesuatu yang tidak benar dengan metode yang digunakan oleh paranormal tersebut, sehingga kami memutuskan untuk tidak melanjutkan pengobatan dengannya. Karena pengobatan dari Kampung Jurik tidak memberikan hasil yang permanen, kami mencari cara lain untuk penyembuhan. Mama masih merasakan gangguan yang sangat menyakitkan, terutama di perutnya yang seperti dililit ular. Kondisinya membuatnya tidak bisa makan atau minum, karena setiap kali mencoba, semuanya akan keluar lagi. Sebagai perawat, aku mencoba berbagai metode medis, termasuk infus untuk memastikan nutrisinya tercukupi, tetapi hasilnya tetap sama. Di tengah kebingungan ini, kami menerima telepon dari adik Mama, Bibi. Telepon ini memberikan harapan baru bagi kami, karena mungkin ada cara lain yang bisa membantu menyembuhkan Mama dan mengusir gangguan yang terus menghantui keluarga kami. Kami berharap saran dari Bibi bisa menjadi jalan keluar dari penderitaan yang sudah kami alami selama ini. Bibi menyarankan agar kami membawa Mama dan Ayah ke rumah nenek karena menurutnya, gangguan yang kami alami berasal dari orang dekat yang mencoba mengirim teluh. Bibi mengetahui hal ini karena dia berada di rumah seorang ustaz yang juga mendoakan Mama yang sedang sakit. Mendengar saran tersebut, kami segera pindah ke rumah nenek untuk sementara waktu. Di rumah nenek, Bibi memanggil ustaz dan seorang tukang urut. Tukang urut itu memijat Mama untuk meredakan rasa sakitnya. Sementara ustaz tersebut membersihkan rumah dari hawa negatif dengan doa dan air cucian beras. Ustaz ini melakukan pembersihan spiritual dengan tujuan menghilangkan gangguan gaib yang ada di rumah kami. Sementara itu, keluarga besar kami yang terdiri dari orang Betawi berkumpul di rumah nenek. Kami mengadakan acara yasinan untuk mendoakan keselamatan dan kesehatan Mama serta membersihkan rumah dari pengaruh buruk. Ustaz tersebut melanjutkan pembersihan dengan masuk ke kamar Mama, menggelar sajadah, dan membawa air cucian beras. Dia melakukan komunikasi spiritual dengan makhluk gaib di rumah kami. Setelah selesai, ustaz itu memberitahu kami bahwa di rumah kami terdapat 4 makhluk gaib, 3 pocong dan 1 sosok besar yang mungkin adalah genderuwo. Pocong-pocong itu berada di posisi tertentu, di depan rumah,
satu di tengah kamar antara aku dan adikku, dan satu lagi di dapur. Sosok besar itu berada di kamar Mama, yang menyebabkan Mama tidak bisa tidur. Ustaz itu juga mengatakan bahwa gangguan ini berasal dari tetangga kami. Mendengar hal ini, keluarga kami semakin yakin bahwa gangguan tersebut adalah perbuatan orang dekat yang menggunakan ilmu hitam. Kami bertekad untuk melindungi keluarga dan rumah kami dari pengaruh negatif ini dengan terus berdoa dan mencari cara penyembuhan yang tepat. Kami akhirnya memutuskan untuk pergi ke Pandeglang, membawa uang 3 juta rupiah untuk membeli kambing sebagai bagian dari ritual pembersihan makhluk-makhluk gaib tersebut. Niat kami sangat kuat, bahkan sampai rela menempuh perjalanan jauh dengan motor. Setelah ritual tersebut, Mama mulai merasa sedikit lega, namun proses penyembuhannya sangat menyakitkan, terutama ketika tukang urut mulai memijatnya. Meskipun hanya diusap, rasa sakit yang dirasakan Mama sangat luar biasa. Proses urut dilakukan 3 kali, dan setelahnya, Mama bisa tidur dengan nyenyak dan makan dengan baik. Namun, tukang urut yang membantu kami mengalami gangguan yang cukup serius. Ia didatangi oleh makhluk gaib di depan rumahnya dan merasa sangat ketakutan. Tukang urut tersebut akhirnya menolak untuk membantu lebih lanjut setelah mendapat ancaman dari makhluk tersebut. Ayah dan adikku bahkan harus menjemputnya karena ia menolak untuk datang sendiri. Ternyata, dukun yang bertanggung jawab atas gangguan ini menggunakan ilmu hitam yang sangat kuat. Tukang urut tersebut menceritakan bahwa ia didatangi oleh sosok gaib yang dikirim oleh dukun tersebut. Sosok itu memberi peringatan agar tidak ikut campur, dengan ancaman bahwa anaknya akan dijadikan sasaran berikutnya. Ancaman ini membuat tukang urut sangat ketakutan, dan ia menceritakan kejadian ini kepada bibi. Setelah tukang urut berhenti membantu, gangguan tersebut mulai berpindah. Meskipun Mama mulai merasa sembuh, gangguan itu mulai menimpa diriku. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya ilmu hitam yang digunakan, dan bahwa pengaruhnya masih ada di sekitar kami. Kami menyadari bahwa menghadapi ilmu hitam ini membutuhkan lebih dari sekadar pengobatan fisik. Kami terus berdoa dan mencari cara untuk melindungi keluarga dari gangguan gaib ini. Bantuan dari para ustaz, doa dari keluarga besar, dan usaha untuk tetap menjaga keimanan menjadi kunci dalam perjuangan kami melawan gangguan yang tidak terlihat ini. Kami tetap berharap dan berusaha agar semua gangguan ini bisa segera berakhir dan membawa kedamaian kembali ke dalam keluarga kami. Setelah gangguan yang dialami oleh Mama mulai menimpaku, aku merasakan panas luar biasa di seluruh tubuhku, terutama di area sensitif. Rasa panas ini terjadi berulang kali, hingga aku merasa tidak nyaman tinggal di rumah. Suasananya sudah sangat tidak enak, sehingga aku memutuskan untuk pindah sementara ke rumah calon mertuaku. Calon mertuaku mengundang ustaz untuk mencoba mengobatiku. Namun, ustaz tersebut mengatakan bahwa gangguan ini berasal dari ilmu hitam yang sangat kuat dan merasa kasihan melihat kondisi tubuhku yang semakin lemah. Setelah itu, bibinya suamiku, yang sekarang sudah menjadi mertuaku, membawa orang pintar yang bisa mengatasi ilmu hitam dan ilmu putih. Pada malam berikutnya, aku menjalani pengobatan dengan metode air oleh orang pintar tersebut. Prosesnya melibatkan negosiasi dengan pihak yang mengirimkan ilmu hitam dari Pandeglang. Orang pintar itu menggunakan berbagai sesajen seperti rokok, kopi hitam, kopi manis, teh, dan air putih. Suasana ritual sangat serius dan intens, hingga aku merasa kepanasan luar biasa selama proses tersebut. Setelah ritual selesai, aku mulai merasa sadar dan lebih baik. Gangguan yang kurasakan berkurang, dan aku bisa merasakan kelegaan yang sudah lama hilang. Namun, masalah belum sepenuhnya selesai. Mertuaku diberitahu bahwa rumah kami perlu dibersihkan secara menyeluruh untuk menghilangkan sisa-sisa energi negatif yang mungkin masih ada. Kami bersama-sama membersihkan rumah, dengan bantuan ustaz dan orang pintar. Doa-doa terus dilantunkan, dan setiap sudut rumah disucikan dengan air dan doa. Kami juga melakukan ritual-ritual lain untuk memastikan bahwa tidak ada lagi pengaruh buruk yang tertinggal. Proses ini memakan waktu, dan membutuhkan kesabaran serta ketekunan dari semua anggota keluarga. Namun, dengan semangat dan doa yang tidak pernah putus,
kami akhirnya bisa merasakan kedamaian yang mulai kembali ke dalam rumah. Walaupun pengalaman ini sangat berat dan menakutkan, kebersamaan dan dukungan dari keluarga serta orang-orang terdekat membuat kami bisa melewatinya dengan tegar. Kami terus berdoa agar gangguan ini tidak pernah kembali dan hidup kami bisa kembali normal. Kami membersihkan rumah dengan menggunakan air beras yang dicampur dengan bacaan Al-Fatihah. Tidak lama setelah itu, mertua saya tiba-tiba kesurupan dan merasakan kepanasan yang luar biasa. Setelah saya sadar, mertua saya masih kesurupan dan harus diobati. Syukurlah, setelah diobati, mertua saya sembuh dan kondisinya stabil sampai sekarang. Saya juga mulai merasa lebih baik, tetapi mama dan ayah masih sering sakit-sakitan dan mengalami gangguan yang berulang-ulang. Karena kondisi mama yang masih sakit parah, kami memutuskan untuk mencari pengobatan di Gunung Sindur. Setiap malam Jumat, mama pergi ke sana untuk mengikuti yasinan dan zikir yang banyak. Pengobatan di Gunung Sindur membuka banyak hal yang sebelumnya tersembunyi. Ternyata, di depan rumah kami yang beralaskan keramik, ada benda-benda mistis yang ditanam, seperti kain, paku, jarum, dan tali. Yang membuat kami terkejut, benda-benda tersebut tidak terlihat secara kasat mata dan tidak membongkar keramik, tetapi orang pintar dari Gunung Sindur bisa menemukannya. Mereka memiliki kemampuan untuk mengetahui keberadaan benda-benda tersebut tanpa harus merusak lantai. Benda-benda itu kemudian diambil dan disingkirkan. Orang pintar dari Gunung Sindur tidak datang ke rumah kami. Pengobatan dan pembersihan dilakukan di sana, dan mereka memberikan petunjuk serta bantuan spiritual untuk mengatasi gangguan di rumah. Meskipun pengobatan ini memberikan sedikit kelegaan, mama dan ayah masih harus menjalani pengobatan yang berulang-ulang. Kami berharap dengan usaha dan doa yang terus-menerus, gangguan ini akan benar-benar hilang dan keluarga kami bisa kembali hidup dengan tenang dan sehat. Meskipun asisten dari orang pintar datang ke rumah untuk membersihkan secara berkala, gangguan tetap muncul berulang kali. Setiap kali rumah dibersihkan, ada kiriman baru yang datang, sehingga kondisi mama dan ayah belum sembuh 100%. Mereka masih harus terus berobat untuk menghadapi gangguan ini. Aku sendiri sudah sembuh total karena tidak lagi tinggal di Jatiasi, melainkan di rumah mama mertua. Di sana, aku tidak lagi menerima kiriman gangguan tersebut. Mertuaku juga sudah sembuh sepenuhnya setelah sempat kesurupan dan diobati. Ketika aku terkena gangguan tersebut, aku tidak bisa mengendalikan diriku. Kepribadianku berubah drastis menjadi seseorang yang bukan diriku. Aku sering membentak orang tua, menjadi sangat emosional, dan berbicara kasar. Bahkan, saat aku hampir menikah, aku sempat membatalkan pernikahanku dan berkata kasar kepada calon suamiku, mengatakan bahwa aku tidak ingin menikah dengannya dan mengembalikan uangnya. Perubahan emosi ini terjadi tanpa sebab yang jelas. Tiba-tiba saja aku merasa sangat marah. Orang tuaku sangat sakit hati melihat perubahan sikapku, terutama karena aku sering membentak mereka. Suatu kali, ayahku menamparku untuk pertama kalinya karena tidak tahan dengan sikapku. Saat itu, aku jatuh dan menangis. Ketika aku jatuh, kami semua mendengar suara perempuan yang berkata, "Syukurin perempuan itu," sambil tertawa. Kata-kata itu keluar dari mulut ayahku, tetapi dengan suara perempuan. Mendengar suara tersebut, aku langsung tersadar dan mulai mengucapkan istighfar. Astagfirullahalazzi, astagfirullahalazzi. Ayahku bertanya apa yang sebenarnya terjadi dan apakah aku ingin tinggal di rumah atau pindah. Aku tidak sadar sepenuhnya saat itu, hanya merasa kepanasan dan tidak nyaman. Gangguan ini tidak hanya mempengaruhi kesehatan fisik, tetapi juga hubungan keluarga kami. Namun, kami terus berusaha mencari solusi dan berdoa agar bisa menemukan jalan keluar dari situasi ini. Pengalaman ini mengajarkan kami pentingnya menjaga kebersamaan dan saling mendukung dalam menghadapi cobaan yang berat. Kami berharap suatu hari nanti, semua gangguan ini bisa benar-benar hilang dan kehidupan kami bisa kembali normal. Rumah kami memang dekat dengan rumah sakit, sehingga ketika mama mulai menunjukkan gejala-gejala aneh, kami segera membawanya ke sana. Dokter mengatakan bahwa penyakitnya terkait dengan lambung dan ginjal. Ini sangat membingungkan kami karena mama selalu menjaga pola makan yang sehat.
Makanannya selalu bersih dan sehat, minumnya juga rempah-rempah. Dan ia sangat jarang makan makanan yang tidak sehat seperti bakso. Namun, penyakitnya tidak kunjung sembuh dan sering kambuh. Aku juga mengalami masalah yang serupa. Ketika aku merasa mual dan muntah, aku mencoba mengobati diriku sendiri dengan suntikan dan infus, tetapi tidak ada efek yang signifikan. Hal ini membuat kami semakin yakin bahwa masalah ini bukan hanya fisik, tetapi juga ada unsur spiritualnya. Setelah kami pergi ke Gunung Sindur untuk mendapatkan bantuan dari orang pintar, kondisi Mama mulai membaik. Tidurnya sudah lebih baik, dan dia sudah bisa pergi-pergian bersama ayah. Ayah juga mulai kembali rajin beribadah, dan badannya terasa lebih sehat. Meski demikian, pengobatan ini masih belum sepenuhnya menyelesaikan masalah karena gangguan tersebut sering kali kembali. Pengalaman pengobatan ini seringkali membuatku tidak sadar. Aku tidak tahu apa yang terjadi selama proses pengobatan dan hanya merasakan panas yang luar biasa. Keluarga dan orang-orang di sekitarku yang melihat perubahan pada diriku, sehingga sudut pandang mereka sangat penting untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Kebetulan, suamiku ikut datang ke sini bersama aku. Dari sudut pandangnya, selama masa gangguan ini, dia melihat perubahan drastis pada diriku. Dia melihat bagaimana aku sering tidak sadar dan betapa beratnya perjuangan kami untuk mencari solusi. Dukungan dari suami dan keluargaku sangat berarti selama masa-masa sulit ini. Saat ini, kami terus mencari cara untuk mengatasi masalah ini sepenuhnya. Meskipun ada sedikit perbaikan, kami masih harus waspada dan terus berusaha untuk menghilangkan pengaruh negatif yang ada. Kami berharap suatu hari nanti, kehidupan kami bisa kembali normal dan bebas dari gangguan yang menyakitkan ini. Dukungan dari keluarga, doa, dan upaya bersama menjadi kunci utama dalam perjalanan ini.